pagi kelas 4B. Pagi, luar biasa. Iya, caca. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silahkan duduk. Tadi pagi semuanya sarapan? Harus semangat supaya bisa menerima materi dari guru. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa memimpin kita di dalam doa. Semua berdiri. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, terima kasih untuk Tista yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelumnya Ibu presensi dulu. Fibriani Akila Hibur, Flavianus Raditya Agung, Florentinus Anggas, Florianus Karlan Putra, Francisca Anggun, Francisca Gracela Alun, Geralda Arcelia Agas, J. Daskota Bria, Joshua Aprilianto. Ya, semua hadir hari ini ya. Tepuk semangat untuk kehadirannya hari ini 100% ya. Ibu ajak semuanya berdiri. Berdiri lurus ya. Tepuk semangat. Ma. Nyap. Semangat. Oke, silakan duduk. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu menayangkan sedikit video dulu. Perhatikan ke depan. Kalau bisa, kita tepuk tangan. Lalu lintas warna merah, kuning, hijau. Warna merah berdiri, warna kuning hati-hati, warna hijau boleh jalan. Lalu lintas warna merah, kuning, hitam. Warna merah berhenti, warna kuning hati-hati, warna hijau boleh jalan. Oke, semua sudah menonton videonya? Sudah? Ya, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira apa yang terjadi di gambar video atau apa yang kalian lihat tadi? Ya? Ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi yang kalian lihat tadi salah satunya itu ada lampu lalu lintas. Jadi itu yang kalian nonton di video tadi. Satu lagi pertanyaan. Kenapa rambu lalu lintas itu penting? Biar tidak kecelakaan. Iya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, baik anak-anak. Jadi hari ini tujuan dari materi pembelajaran kita, materi kita itu berkaitan dengan menulis teks argumentasi.
tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi tujuannya yang pertama, sebentar Ibu akan menampilkan materinya. Kalian menonton video dan jangan lupa menulis kosakata yang kalian anggap baru. Kosakata yang kalian anggap baru. Lalu yang berikut, kalian sebentar dapat menulis teks argumentasi. Bisa paham? Bisa? Ya, sekarang Ibu menayangkan salah satu video. Kalian nonton baik-baik. Atau kalimat gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Inilah rambu-rambu yang akan kita pelajari nanti. Untuk itu, kamu lihat dulu rambu-rambunya. Kalau perlu, di-pause dulu video ini agar kamu bisa memahami arti dari gambar rambu-rambu tersebut. Perhatikan. Ya, coba perhatikan di depan. Ada yang tahu rambu-rambu di depan? Ada? Ada yang tahu? Ya, kalau tanda ini kira-kira gambar apa ini? Orang yang sedang berjalan. Lalu yang berikut ini. Ya? Ada gambar apa di tengahnya? Ada gambar mobil. Kemudian ini, ya, iya, penunjuk arah, sama seperti ini juga dia. Kalau dilihat dari gambar di dalam, kira-kira ada berapa warna yang kalian lihat di dalam? Putih. Ada putih. Jadi ini sebentar ada artinya dari setiap warna yang ada di dalam gambar. Sebentar Ibu jelaskan, kita lanjut menonton lagi. Dan warna dan bentuknya, apa yang sama, apa yang berbeda. Perhatikan ke depan. Dapatkah kalian menduga artinya? Untuk warnanya memang terlihat berbeda ya. Ada warna kuning, merah, biru, hijau, dan putih. Arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Pertama ada berwarna biru, berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka, dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya penunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Lanjut ke warna merah. Warna dasarnya putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Ingat ya, yang warna merah itu adalah larangan. Lanjut ke warna kuning, berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Jadi, yang warna dasar kuning itu artinya adalah peringatan. Lanjut ke warna hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini bersifat informasi, misalnya informasi arah, jurusan, atau lokasi fasilitas umum. Jadi ingat, hijau berisi informasi. Lanjut ke warna putih, biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih. Tulisan putih bergaris luar hitam.
Ya, baik. Sekarang Ibu tunjukkan gambar sesuai dengan yang kalian nonton tadi. Jadi yang pertama yang mau Ibu jelaskan berkaitan dengan jenis-jenis rambu lalu lintas. Yang kalian dengar tadi berdasarkan video, jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada berapa jenisnya? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama merah, yang berarti apa? Larangan, berarti tidak boleh dilakukan. Lalu yang berikut warna biru. Warna biru apa artinya? Biru ya perintah. Biru artinya perintah. Seperti yang ada pada contoh tadi. Ini. Ada orang yang sedang berjalan kaki. Kemudian ini gambar anak panah. Berarti dia penunjuk arah. Lalu yang berikut warna apa tadi? Ya, warna kuning. Warna kuning artinya apa? Kuning. Ya, peringatan. Warna kuning, peringatan. Ya, baik anak-anak, kita kembali menonton videonya tadi. Sekarang sikap yang baik, kita lanjut menonton videonya. Biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih. Tulisan putih bergaris luar hitam. Jaringan tidak bagus. Ya, baik anak-anak, perhatikan kembali ke sini. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan jenis-jenis rambu lalu lintas. Ya. Sekarang Ibu mau tanya sudah. Kira-kira gambar mana yang kalian ketahui di sini? Gambar mana? Atau sebut yang mana, Yogi? Yang mana? Yang ini? Ya, tanda dilarang parkir. Gambar mana lagi yang kalian ketahui artinya selain gambar dilarang parkir? Yang mana? Yang kuning. Mana William? Kuning. Yang mana? Oh iya, tanda lampu lalu lintas. William bisa jelaskan apa arti dari ini, lampu lalu lintas? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Kita kasih tepuk salut dulu untuk William. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Jadi itu dari jenis-jenis rambu lalu lintas. Salah satunya tadi yang sudah William sebutkan, lampu lalu lintas. Jadi kita harus menaati peraturan lampu lalu lintas. Harus tahu semua. Ketika warna merah berarti kita harus bagaimana? Berhenti. Jangan sampai ketika kamu sudah bisa mengendarai sepeda motor, kamu terobos lagi lampu merah. Yang ada kamu ditabrak oleh mobil-mobil lain atau motor lain. Akhirnya terjadi kecelakaan. Kepalanya diserempet oleh ban dan keluar otak. Kamu mau seperti itu? Tidak mau. Jadi harus mengikuti peraturan lalu lintas. Ketika warna kuning pada lampu lalu lintas, berarti kalian harus bagaimana? Hati-hati. Ketika menuju ke lampu hijau, berjalan. Jadi sudah paham
Itu tadi berkaitan dengan rambu lalu lintas. Sekarang yang mau Ibu jelaskan berkaitan dengan teks argumentasi. Jadi di dalam teks argumentasi yang perlu kalian perhatikan itu yang pertama pendapat. Pendapat. Karena kata lain dari argumentasi itu adalah pendapat. Pendapat, bagaimana pendapat kalian tentang rambu-rambu lalu lintas? Nanti akan diberikan lembar kerja. Kalian mengerjakan tugas berkaitan dengan bagaimana menulis teks argumentasi. Yang perlu kalian lihat sebentar pendapatnya kalian tentang rambu-rambu lalu lintas. Lalu apa sarannya? Dan yang terakhir itu kalian membuat kesimpulan atau membuat sebuah teks argumentasi. Bisa paham? Bisa? Oke, baik. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk duduk dalam kelompok. Yang bagian ini silahkan ke belakang, duduk berkelompok. Ya, yang William duduk menghadap ke belakang sudah. Ini sebentar kelompok 1. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, baik. Dengar sini dulu. Cara mengerjakan LKPD-nya sebentar. Ibu akan membagikan gambar yang ini. Gambar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kalian pilih salah satu dari gambar lalu lintas. Lalu yang kalian isi itu apa pendapat kalian tentang rambu yang kalian pilih. Setelah itu tulis alasan mengapa kita memilih rambu lalu lintas ini. Lalu yang terakhir saran. Dan bagian bawahnya sebentar tulis kalian punya teks argumentasi. Bisa paham? Bisa? Tulis yang rapi. Pilih salah satu. Nah, ya. Tulis nama kelompoknya dengan nama masing-masing anggota kelompok. Kamu tadi kelompok 2. Tulis nama panjang. Tulis nama kelompok.
buah apa yang dipilih? hurufnya William. Kelompok mana yang belum?
presentasikan di depan kelas, ada beberapa hal yang Ibu mau tanyakan dulu. Jawab. Bagaimana perasaan kalian saat melakukan diskusi ini tadi? Ya? Bagaimana? Senang. Ya, perasaannya senang ketika mengerjakan soal diskusi. Lalu apa kira-kira kendala tadi ketika berdiskusi? Ada tidak kendala yang kalian hadapi? Nacia, apa kendalanya? Apa kendalanya? Ya? Oh, berbeda-beda pendapat, Nacia bilang. Selain Nacia, ada lagi kendala yang dihadapi saat mengerjakan diskusi tadi ada? Ya? William? Oh, tidak ada. Jadi, ada kendala tadi, perbedaan pendapat. Itu wajar, Jadi, perbedaan pendapat itu wajar ketika kita berdiskusi dalam kelompok. Ya, sekarang perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok? Ya, kita sepakat yang presentasi pertama itu kelompok 1. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok 1. Ya, baik sudah. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Halo teman-teman. Kami Semangat. Hai teman-teman. Halo. Begitu jawabannya. Ya William, ulang. Hai teman-teman. Kami anggota dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan soal kami. Rambu pilihan kami kelompok 1 adalah rambu lalu lintas. Pendapat kami, ketika lampu lalu lintas berwarna merah, maka pengguna jalan harus berhenti. Kalau lampu lalu lintas berwarna kuning, maka pengguna jalan harus berhati-hati. Kalau lampu lalu lintas berwarna hijau, maka pengguna jalan sudah bisa berjalan. Alasan 1. Supaya tidak ada terjadi kemacetan. Dan alasan 2, tidak ada kecelakaan. Simpulan atau saran. Kalau melanggar rambu lalu lintas, maka suasana jalan menjadi kacau. Ya, sudah dengar? Sudah. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang Ibu mau bertanya untuk kelompok lain. Kira-kira ada tanggapan untuk kelompok 1? Ada. Apa? Grace, kira-kira apa tanggapannya? Sudah pas dengan jawaban mereka? Atau ada tambahan? Berkaitan dengan lampu lalu lintas? Ada? Ada tambahan? Tidak pas, Yang lain, kelompok lain, Nacia, mungkin ada pendapat lain? Tidak ada. Yang kelompok ini? Tidak ada. Berarti sudah pas jawabannya William, dengan kelompoknya. Ya, baik. Jadi rambu yang mereka pilih tadi lampu lalu lintas. Jadi pendapatnya mereka tadi, berarti kita harus mengikuti lampu lalu lintas. Alasannya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan maut. Kalian mau tidak terjadi kecelakaan? Nah, tidak. Semua orang pasti ingin selamat dari kecelakaan. Ya, baik. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 2.
Oke, pegang. Hai teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rambu pilihan, lampu lalu lintas, pendapat atau klaim. Kita harus mematuhi lampu lalu lintas. Alasan 1, supaya tidak terjadi kecelakaan. Alasan 2, supaya tidak terjadi kemacetan. Simpulan atau saran, kita harus taat dengan peraturan. Ya, sudah dengar? Sudah dengar? Ya, jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 sama, mereka punya pilihan rambu lalu lintas. Kita beri tepuk salut lagi untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kalian simak tadi mereka punya jawaban. Kira-kira apa yang beda dengan kelompok 1 tadi? Ada yang beda? Ada tidak? Ada? Ada di Apa Yogi? atau saran. Kesimpulan atau saran. Kalau dari kelompok 2 tadi mereka membicarakan tentang pentingnya menaati aturan rambu lalu lintas. Ya. Sekarang perwakilan kelompok 3. Mereka masih pilih dia punya apanya. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ya, sekarang kita dengarkan bersama. Hai teman-teman. Saya akan membacakan hasil LKPD kami. Rambu pilihan, rambu dilarang belok kanan. Pendapat, penting sekali mematuhi rambu dilarang belok kanan. Alasan 1, belok kanan di situ berbahaya karena banyak kendaraan dari arah berlawanan. Alasan 2, agar tidak terjadi kemacetan parah di persimpangan itu. Simpulan, jadi kita harus selalu mematuhi rambu ini demi keselamatan sesama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Rambu apa yang mereka pilih tadi? Rambu? Dilarang belok ke kanan. Dilarang belok ke kanan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Tidak ada? Kasih VOW sudah untuk mereka. Kasih VOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Silahkan duduk untuk perwakilan dari kelompok 4. 3. Sekarang beri kesempatan untuk kelompok 4. Hai teman-teman. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Rambu pilihan, rambu dilarang belok kanan. Pendapat atau klaim, supaya tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan. Alasan 1, karena rambu dilarang berbelok kanan. Alasan 2, supaya tidak terjadi kecelakaan. Simpulan atau saran, jangan melanggar peraturan rambu lalu lintas. Ya, rambu apa yang dipilih tadi, Tista? Apa Ibu? Larangan. Ya? Larangan. Oh, rambu larangan. Sudah dengar? Sudah? Ada yang mau memberikan masukan atau pendapat? Tidak ada. Risa, mungkin ada sumbang pendapat? Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Sekarang Ibu kumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, baik. Yang sudah dipresentasikan di depan kelas tadi, hampir semuanya sudah pas. Dari setiap kelompok. Sekarang, Ibu mau tanya kembali sudah. Selain dari LKPD yang Ibu sudah bagikan, pilih rambu yang lain sudah. Dari LKPD yang tadi. Mulai dari kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2. Kelompok 2. Kira-kira dari kelompok 2 mau pilih rambu yang mana lagi? Ini Rambu apa itu, Natsya? dilarang masuk. Ya, rambu dilarang masuk. Mengapa Natsya pilih itu tadi? Atau apa arti dari rambu yang Natsya pilih? Arti dari rambu yang Kelompok 2 pilih. kelompok 2 pilih, Pakai ini. kami memilih rambu dilarang masuk. Alasan supaya tidak terjadi kemacetan. Sudah? Ya, jadi yang kelompok 2 pilih tadi, rambu dilarang masuk. Seperti ini, Ini yang mereka pilih. Rambu dilarang masuk. Misalnya, siapa yang pernah ke Ruteng? Angkat tangan. Pernah melewati gereja Emmanuel? Pernah? Biasa tidak kalian lihat ini tanda larangan ini? Iya, ini tanda larangan. Supaya kendaraan itu tidak melewati gereja. Karena apa? Karena kegiatan apa yang dilakukan di situ? Iya, berdoa. Mereka sedang mengadakan ibadat. Ya, baik. Sekarang kelompok berikut. Kelompoknya William. Rambu mana yang kalian pilih, William? Rambu tanda ada tikungan tajam. Nah, ada tikungan tajam. Mengapa? Atau bagaimana pendapat kalian terhadap rambu tersebut? Pendapatnya? Kita harus berhati-hati waktu melihat rambu petanda akan ada tikungan tajam, supaya tidak terjadi kecelakaan atau jatuh keluar jalan. Iya, jatuh keluar jalan, melewati jalan. Tepuk tangan untuk kelompoknya William. Nah. Jadi ini tikungan tajam ini. Halo. Bisa perhatikan ke sini. Jadi ini yang dipilih oleh William, tikungan tajam. Jangan karena kalian sudah mahir bawa motor, lurus terus ini akhirnya tembus keluar. Jatuh di mana sudah? Jatuh di got, di jurang. Jadi harus perhatikan rambu lalu lintas. William Ya, baik. Sekarang kelompok berapa ini tadi? 3, kelompok 3. Rambu mana yang kalian pilih? Rambu dilarang parkir, Bu. Rambu dilarang parkir. Apa pendapatnya? Supaya tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan. Ya, supaya tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan. Dengar ke sini. Jangan omong lain. Jadi kelompok 3. Ya. Kelompok 3 tadi mereka pilih ini. Ada tulisan P. Tulisan P, kemudian ada garis. Berarti dilarang parkir. Kau jangan coba-coba ada tulisan begini, kau langsung parkir. Nanti diketok kepala oleh polisi. Mau? Tidak. Jadi harus mengikuti
setiap rambu-rambu lalu lintas. Oke, sekarang kelompok berikut. Kira-kira rambu mana yang kalian pilih? Rambu bundaran, Ibu. Rambu Bundaran. bundaran, ya. Bagaimana pendapat kalian? Setiap kendaraan harus mengikuti bundaran. Alasan, kalau tidak mengikuti arah akan terjadi kecelakaan atau kemacetan. Ya. Baik, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Ya, ini yang mereka pilih tadi. Bundaran, apa kata lain bundaran? Bundaran, berarti putaran. Pernah ke Ruteng? Pernah ke rumah bunut? Disitulah yang namanya bundaran. Kalau di Jakarta itu bundaran HI yang ada patung di tengahnya. Seperti itu, berarti dia putar kendaraannya, baik mobil maupun ya sepeda motor. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi setelah mengerjakan kelompok. Jadi kalian sudah berani untuk mempresentasikan di depan kelas. Jadi Ibu salut untuk kalian yang punya semangat. Jadi hari ini Ibu mau membagikan soal. Soal ini sebentar supaya kalian mengetahui kira-kira apa-apa saja materi yang sudah kalian dapat. Sekarang kembali ke tempat duduk semula. Muka ke depan semua. Siapkan ballpoint. Kerja sendiri-sendiri. Jangan nyontek. Tulis nama.
Mas Raffi.
Sudah selesai? Sudah? Sudah semua? Ya, baik. Sekarang Ibu kumpulkan hasil kerjanya. Tadi hasil evaluasi hari ini dan semua siswa itu punya nilai yang tinggi. Tepuk tangan untuk semua. Baik. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita sudah banyak sekali mempelajari materi penting. Yang pertama tadi berkaitan dengan jenis-jenis rambu lalu lintas. Ada berapa tadi jenisnya? Ada 3. Ya, ada 3. Apa saja? Nah, merah yang artinya larangan. Lalu warna apa lagi? Biru yang artinya perintah. Warna apa lagi? Kuning yang artinya peringatan. Jadi semua rambu-rambu lalu lintas, baik yang ada di jalan, kemudian yang ada di gereja, yang ada di puskesmas, semuanya harus kita ikuti. Di mana saja kalian menemukan rambu-rambu lalu lintas? Kalian harus bisa mengikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Lalu yang berikut tadi, ketika kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah mengerjakan atau menulis teks argumentasi. Apa saja tadi yang terdapat dalam teks argumentasi? Ada apa tadi? Yang pertama berkaitan dengan pendapat. Yang di dalam teks argumentasi ada pendapat. Lalu apa lagi? Saran, pendapat, saran, dan yang terakhir ya alasan, kesimpulan, sehingga kalian bisa menulis teks argumentasi dari kesimpulan yang kalian buat. Ya, baik anak-anak, Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang. Senang atau senang sekali? Senang sekali. Lalu bagian mana yang menurut kalian itu kalian rasa senang? Bagian mananya tadi? Ada yang bisa jawab? Siapa? Menonton video. Ya, Yogi apa? Menonton video. Menonton Video. Nah, Yogi senang saat dia menonton video. Lalu yang berikut siapa lagi? Arki Tentang rambu lalu lintas. tentang rambu-rambu lalu lintas. Siapa lagi? Dari sini ada? Tidak ada. Tista. Bisa mengerjakan teks argumentasi bersama kelompok. Iya. Berarti dia bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi itu hal yang menarik yang menurut Tista. Jadi dia bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, baik anak-anak. Jadi materi kita hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan kali berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan awalan ber. Tentang apa tadi? Awalan ber. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta yang laki-laki sudah memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? 3 orang memang. Yogi sudah ya, semuanya berdiri. Ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Adit, berdiri. Amin. Bapa kami
yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Kita bersemangat.